teman-teman, WhatsApp Weekend bersama Tip Trader 8 Yusa Shah lagi. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya hari ini mengenai menjelang akhir bulan Agustus ya. Minggu depan pasti kita akan mengakhiri bulan Agustus ini. Alhamdulillah so far IHSG so good gitu ya. Jadi rupanya yang 40% IHSG hijau, kemungkinan besar dia hijau terus, mudah-mudahan. Tapi ya, menjelang akhir bulan tetap akan naik atau enggak? Gitu ya. Seperti yang kita lihat kemarin setelah blast di tanggal 1 Agustus sempat merah, setelah itu dia menanjak terus ya. Tapi apakah di akhir bulan akan banyak orang mereduce weight portfolionya dia atau tidak? Kita bisa lihat ya. Tapi overall DJIA, Dow Jones Index lumayan oke. S&P Standard & Poor's 500 juga hijau, all time high malah gitu ya. Jadi ada kemungkinan besar bahwa IHSG bisa naik. Nah, kalau misalnya dia koreksi, kita bisa manfaatin, dan itu ada profit di depan mata. Jadi lo lihat dari saham-saham pilihan gua yang koreksi malah bisa menjadikan profit kita, asal lo berani. Nah, lo udah lihat kan video-video gua yang buy on mantul tuh bisa dilihat gitu ya, dan nanti gua akan bahas di sini gitu ya. Nah, sebelum kalian masuk ke tempat lain gitu ya, jangan lupa guys, gua itu ada di channel ya, di like, di share, di subscribe gitu ya, dan kita akan ada kelas price action ya yang akan mulai sebentar lagi ya teman-teman. Ini dia kelasnya, dan kalian tinggal gabung di sini intro kelasnya kalau kalian mau ikutan. Ya, ini tinggal masuk di community, nanti akan ada. Oke? Ya, tinggal taruh di sini. Ya. Lalu buat teman-teman, kemarin gue baru dibikinin sama Prof Etus gitu ya. Buat teman-teman yang mau belajar secara basic bagaimana itu trendline, support, resisten dan segala macam gitu ya, dan fase-fase dalam market, kalian bisa lihat di sini nih guys. Nah, kalian bisa lari ke kampung saham ya .com ya. Di sini ada bahas technical analysis ya. Di sini ada bahas mengenai dasar-dasar teknikal, apa itu trendline dan segala macam. Lalu juga akan membahas mengenai bagaimana sih cara-cara narik garisnya gitu ya, dan apa sih yang menjadi medium, long terms dan segala macam ya. Oke. Nah, jadi buat kalian yang bisa masuk kelas, nanti udah lebih terfokus lah gitu ya. Oke, kita masuk guys ke IHSG sekarang ya. Oke, seperti yang kalian lihat, dia hampir menyentuh 5352, tapi dia udah di area 5296 ya. Kemarin sempat sentuh 5326. Kalau menurut gua kemungkinan dia akan merah sedikit gitu ya ke 5257, tapi by the end of September kayaknya akan tembus nih ya. Nah, di saat dia besok koreksi, teman-teman kalau yang mengincar LQ45 seperti BBRI, BBCA, BBNI dan segala macam, dilihat di saat dia mantul boleh kalian ambil. Kenapa? Karena mereka sudah menandakan ada pergerakan uptrend. Oke? Nah, dari sini kita akan masuk ke sektoralnya ya. Ke sektoral yang gue lihat ada di sini ya, CCI IDX Composite. Oke. Nah, yang kalian lihat nih, finance membaik gitu ya. Jadi kalau menurut gua lumayan. Properti juga membaik, basic industry juga lumayan gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, finance dan segala macam boleh diambil ya. Satu, jangan khawatir dengan berita ya guys ya. Kalau chartnya oke, diambil aja ya.
Misalnya finance. Ya. Nah, lihat BBTN masih leading, BBRI, BBNI. Lalu ada BMRI mungkin akan agak sedikit ke situ gitu ya. BBCA juga gitu ya. Tapi menurut saya BBRI, BBNI, BBRI terutama yang sideways-nya lumayan panjang dibandingkan yang lain gitu ya, bisa dilihat-lihat. Lalu BBTN juga. Nanti kita bahas. Oke. Lalu kita akan bahas mengenai satu lagi adalah dua lah, basic industry. Salah. Nulisnya gimana sih? Oh, gitu. Sorry, Sun. Lupa. Oke. Nah, kalau kalian lihat bahwa Jeva lumayan gitu ya, BWRPT juga lumayan gitu ya. Lalu ada Kras yang masih sideways gitu ya, tapi yang lain INKP lumayan bisa dilihat-lihat. Oke. Lalu ada Cepin ya. Lalu dari sektor properti ya. Nah, dari sini kita bisa lihat Citra, Wika, PTPP, WSKT, BSDE yang lumayan ya. Oke. Kita masuk ke chartnya ya. Oke. Jadi gua akan ngambil dari beberapa saham pilihan gua yang tadi kalian bisa lihat di video gitu ya, video sepeda ya. Keren nggak? Keren nggak? Sepeda gitu ya. Oke. Bromtom. Oke. Ya, ingat ya guys, berita di luaran boleh macem-macem. At the end kita lihat chartnya. Kalau chartnya oke, monggo diambil. Oke. Petro menurut gua setelah kemarin dia sempat koreksi, ini sepertinya akan break dari sideways-nya gitu ya. Kita bisa lihat kalau dia break dari sideways-nya, keluar dari 2024, targetnya ke 2251 ya. Nah, di sini SL-nya bisa ditaruh di 1859, SL kedua di 1815. SL ketiga bisa di area-area 1737. Oke, lalu ada Indi. Mirip-mirip ya. Indi juga seperti itu, dia sideways di bawah, semoga tidak jebol dari 1008. Menurut gua dia bisa akan naik, mudah-mudahan dia akan naik gitu ya. Nah, semoga dia bisa bertahan di area 1020-nya. Kalau misalnya dia bertahan, dia bisa naik ke atas lagi dan mungkin besok naik ya. Kalau dia jebol dari 1008, hati-hati ya, targetnya mungkin dia akan ke area 927. Oke. Lalu setelah itu ada Doit ya. Doit sama nih menurut gua, dia sentuh EMA 20-nya dan sepertinya dari sideways-nya dia mau jalan lagi naik gitu ya. Targetnya 311 ataupun ya, kalau udah masuk area sini harus hati-hati di 311-nya, daerah sini 311 323. Kalau dia jebol lagi ya si Doit gitu ya, bisa ke area 500-an. Oke. SL-nya ditaruh di mana, Om? SL-nya ditaruh di area-area 263. Oke. Setelah Doit, lalu ada Mark. Mark saya bintangin ya, jadi harus hati-hati guys. Ya, dia baru keluar, fresh banget ini. Nah, kalau misalnya dia ditutupnya naik lagi di atas di sini, ya semoga tidak sideways gitu ya. Mungkin cicilan pertama boleh targetnya di 951 ya. SL-nya ditaruh di 876, lalu ke 1047 kalau dia tebal. Oke. Lalu kita moving on ke follow the trend. Yang tadi udah saya bilang. Ya, BBRI kemungkinan dia akan koreksi dulu. Kalau dia koreksi cuman di area-area sini boleh diambil, nanti mantul lagi.
boleh diambil guys. Ya, ini sideways-nya udah lumayan nih. Ya, dan di saat sideways-nya lumayan seperti ini, hati-hati ya, karena kalau sideways-nya kayak begini konsolidasinya sering nih. Ya, kalau konsolidasinya banyak di sini, kemungkinan rally-nya lumayan. Ya, dan kalau menurut gua dia masih ada peluang untuk naik tinggi. Ya. Nah, terutama seperti ini mungkin dia akan ke area 3.700-nya. Ya. Sini nih 3.800, 3.700, koreksi di 3.600, nanti naik lagi, mudah-mudahan naik ke atas ke area 4.000-an. Oke, ditunggu aja. Oke. Lalu setelah itu ada Pegas. Oke. Pegas menurut gua masih oke banget ya. Kemarin minggu kemarin tuh naiknya lumayan. Targetnya di 1.500 ya, atau 1.540. Di sini SL-nya taruh mana? SL-nya taruh 1.200, 1.226 is okay guys. Ya, ini sih masih uptrend ya. Overall sejak kemarin tuh masih uptrend. Oke. Sip. Setelah Pegas ada Inco. Ya. Inco menurut gua kita bisa lihat di sini nikelnya dulu. Nikelnya masih oke sampai ke 15.261. Inco-nya walaupun agak ketinggalan, mungkin dia akan ke 3.900 atau 4.000. Masih akan ke area sana. Oke. Lalu SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di area-area 3.500-an. Oke. Lalu ada ERA. ERA overall masih uptrend ya, dan ini kalau dia tembus, dia nggak keluar, besok nggak merah guys, nggak masuk lagi ke sini. Kalau dia hijau lagi, targetnya di area 1929 atau 2000. Ya, SL-nya kalau besok dia hijau taruh di sini guys, 1739. Kalau dia besok merah, hati-hati ya. Kalau dia besok merah, kemungkinan dia akan tes area 1694. Tungguin aja dia mantul di area 1700, baru naik lagi. Oke? Sip. Lalu setelah itu, setelah ERA ada Bevin Finance nih ya. Overall sih menurut gue masih oke ya Bevin ini, walaupun baru naik ya. Hati-hati agak gorengan dan kurang liquid ya. Jadi hati-hati kalau diguyur ya. Tapi ada kemungkinan besok ya kalau ditutup 398 atau 400 ini ya bisa lah diambil ke 406 mah bisa. Ya. Oke. Lalu setelah itu ada Dimas. Oke. Dimas menurut gua kalau dia bisa bertahan di 238 area atau 235 di sini, apalagi dia hijau ya. Besok hijau atau naik, boleh diambil lagi. Kalau dia turun ke bawah, kemungkinan dia akan mantul di 228. Oke. Lalu setelah itu ada Ali. Ali menurut gue masih uptrend ya, gitu ya. Kita lihat CPO-nya gimana. Ya, CPO-nya overall masih naik ya, kalau menurut gue. Sorry. Salah. Yang ini ya. Overall sideways tapi cenderung masih di atas ya. Hati-hati kalau dia tembus di 2673, tapi menurut gua kalau dia bisa tembus 2753, Ali pun juga akan rame ya. Overall dia masih uptrend ya. Hati-hati kalau dia jebol dari EMA 20-nya. Oke. Sip. Lalu ada LSIP. LSIP juga begitu guys ya. LSIP juga begitu. Ini udah di bawah EMA 20, hati-hati guys. Kemungkinan dia akan mantul di area-area 966 ataupun 921. Oke. Lalu setelah itu ada INKP dari Basic Industry ya. Kemungkinan dia akan turun dulu ya guys, gitu ya. Tapi turunnya menurut gue sih nggak akan nyampe sini ya, 8605. Paling juga 9254. Kalau dia mantul lagi di area sini, boleh diambil.
Kalau enggak di area sini dia mantulnya 8.800 ya. Overall masih uptrend dari sejak market crash ya. Lihat nih, ada kotaknya. Koreksi dikit, kalau tembus targetnya di 12.900 ya. Oke. Itu INKP guys ya. Setelah INKP ada BSDE. BSDE menurut gua setelah keluar dari EMA 20 nya targetnya dia di area 792. SL-nya bisa dipasang di area 714 dan 690. Oke. Lalu setelah itu ada IMAS. Ya. IMAS juga kayak begitu ya. Overall dia udah terbentuk channelnya gitu ya. Targetnya di area-area 812, 847 ya. Hati-hati di area-area sini guys gitu ya. Tapi kalau dia mantul di area 682-nya ya, bisa masih tetap ke 814, 830. Oke. SL-nya taruh di mana Om? SL-nya pertama taruh di area-area sini nih guys. Ya, 650-an boleh ditaruh di situ. Ya, yang kedua di bawah 621. Oke. Lalu setelah itu IMAS, IMJS. Ya. IMJS juga lumayan ya guys. Jadi dia bentuk masih di atas ya setelah naik. Agak turun memang di sini, tapi sepertinya dia akan coba break ke area 272 dan ke area 29. Nanti kalau dia break dia akan ke area 293. Ya. SL-nya boleh ditaruh di mana Om? Di area 246 dulu kalau kalian minat ya. Lalu setelah itu ada Pewon ya. Pewon itu kalau menurut gua baru keluar ya guys. Gua belum taruh di buy on mantul gitu ya. Targetnya mungkin ke 436 dulu. Hati-hati ya. Kalau misalnya seperti ini, taruh SL-nya daerah area sini aja nih. Ya, 397. Ya, targetnya 444. Dilihat, angkanya angka begitu lagi. Lalu ada pizza. Ya, pizza juga kayak begitu, kotaknya di area sini ya, ke 706 atau 7689 gitu ya. Kemungkinan besok mungkin bisa naik ya sedikit 659, mudah-mudahan dia bisa jebol. Kalau dia jebol bisa ke 738. Kalau dia mantul di area kotak ini di area 700-nya bisa ke area 900. Ya. Oke. Lalu setelah itu ada TDPM. TDPM menurut gua hati-hati ya, besok mungkin akan koreksi gitu ya. Nah, buat yang copetan bolehlah dicopet dari 141 ke 146, oke. Mungkin habis itu dia akan ada guyuran, hati-hati, kemungkinan bisa sampai ke 127. Oke. Lalu kalau misalnya naik lagi, besok naik lagi, kemungkinan bisa ke area-area 160-an. Oke. Lalu setelah itu ada Wika, another property. Oke. Kalau dia nggak turun besok ya guys, targetnya di area 1348, lalu di area 1481. Kalau di area sininya ya memang di sini ada area gojlakan gitu ya. Kalau dia bertahan di dalam kotaknya, kemungkinan besar dia akan lari lagi naik tinggi ke area-area 1800. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di area 1138. Oke. Lalu setelah itu, setelah Wika ada PTPP. Oke, kita taruh di daily dulu biar kalian tahu gitu ya. PTPP juga sama ya, doji, semuanya ada ketidakpastian gitu ya. Kalau misalnya dia bisa bertahan dari 981 which is average 30 harinya atau 20 harinya, mungkin masih oke gitu ya. Overall masih sideways. Kalau sideways gini, kalau dia breakout ke atas mungkin bisa dilihat ya. Kemungkinan besar dia akan bagus. Oke. Lalu setelah itu, setelah PTPP ada film.
Wih, punjab gitu ya. Ini juga lumayan ya guys, cuman ya buat copetan mungkin lebih favorable gitu ya, dari 173 mungkin ke area-area 178, 180 ya. Hati-hati ya, kayak begini kemarin besar-besar, begitu udah mau deket sininya, nih area-area di 180-an menjadi targetnya. 7 poin cukup nggak? Dilihat lagi risk rewardnya. Cara lihatnya udah ada videonya ya. Lalu ada tebik. Nah, ini bertahan di average EMA-nya gitu ya. Semoga dia naik besok. Kalau enggak ya, kalau dia di bawah, ditutup di bawah 12.14, hati-hati, dia akan ke area-area 1181 atau 1150. Kalau dia naik ke atas, pastinya dia akan agak tertahan di 1331. Ya, dilihat lagi ya guys. Oke. Lalu setelah itu ada UNTR. Ya. Menurut gua dia akan naik lagi ya, menurut gua, tapi kita lihat aja gitu ya. Semoga bisa jalan. Lalu ada Citra. Citra juga seperti itu, sama teman-temannya, tapi kalau menurut gua selama dia ditutup di area 683 atau dikoreksi sampai 683, daerah-daerah sini masih ada kemungkinan dia ke arah 823 nya. Oke. Lalu setelah itu Citra ada NATO. Ya. NATO kalau menurut gua dia akan koreksi dulu ya ke sini. Semoga dia bisa lepas kemarin ya ke area 406. SL-nya taruh di mana? SL-nya di 309. Oke. Lalu setelah itu ada PNLF. Area SL-nya di 195, karena kalau jebol dia bisa ke area 184 gitu ya. Tapi menurut gua selama dia bertahan di 195-nya, mungkin dia bisa ke atas ke area 237. Oke. Lalu setelah PNLF ada PENIN Bank gitu ya. Ini juga sama ya guys. Selama dia bertahan di 2738 masih oke. Dia semoga bisa naik dan tembus dari 820-nya. Bisa dilihat juga nih, saham yang lumayan gitu ya. Pokoknya dipasang SL-nya di bawah 740 dan di bawah 721. Oke, itu PENIN. Lalu ada BBTN. BBTN koreksi dikit selama dia ke 1469 di area-area sini masih oke. Bisa diambil kalau dia mantul atau rebound ke area 1677. Oke. Lalu ada Diva. Diva menurut gua bisa mantul ya besok ya, gitu ya. Kalau dia mantul ke area 2247 ya, dipasang di 1957 SL-nya. Oke. Lalu ada LPCK. LPCK juga seperti itu guys ya, salah satu yang bisa dicopet. Di fast trade kan di 887 gitu ya. 887, 885 gitu ya. Kan kemarin ditutupnya kalau nggak salah 875 ya. Kalau dia di swing dia bisa tembus dari 934, targetnya di 1000. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di area-area 1820 2802. Oke. Lalu setelah itu ada KF. Isu-isu yang kayak begini pasti biasanya selama vaksinnya belum keluar tetap aja digoreng-goreng ya. Dan menurut gua selama dia di area kotak ini nggak keluar dari 2000 atau 3012-nya atau 3000-nya masih oke ya buat naik gitu ya. Dan pastinya akan digoreng terus nih gitu ya. Kalau dia keluar ditutup di bawah 3000 atau di 3022, harus hati-hati, kemungkinan dia akan nyamperin si MA-nya. Oke. Lalu setelah itu ada INAF, mirip ya. INAF juga mirip guys. Nah, selama dia masih di area-area 2992 ya, ya masih oke. Targetnya masih naik ke atas di 3800. Oke. Lalu setelah itu ada KLBF.
the good one dengan FA-nya gitu ya. Ini mau nyamperin ke area sini nih 1577. Semoga kalau disamperin nanti dia mantul, targetnya ke 1802. Oke. Lalu setelah itu ada INDF. Nah, INDF nih kan ya. Menurut gua sih bisa mantul lagi ya besok gitu ya. Selama dia di atas 7021-nya masih oke banget ya. Bisa ke 8124. Oke. Lalu setelah itu ada apa lagi tuh? KLBF udah, GGRM agak banyak ya. GGRM koreksi dikit ya. Menurut gua akan ke 519918 gitu ya. Kemarin udah berhasil nutup gapnya. Kemungkinan besar di 52983 juga gitu ya. Nah, di sini memang ada sideways nih. Di sini kalau dia tembus dia akan ke 59173. Oke. Lalu setelah itu ada UNVR atau Unilever. Unilever masih sideways ya, udah agak tembus, mudah-mudahan dia bisa tembus ke 8564 dari 8150. Lalu setelah itu ada Sido, salah satu juga yang lumayan bagus gitu ya. Kalau dia mantul boleh diambil nih guys. Ya, targetnya 1473 1546. Salah satu saham dari para investor yang melihat fundamentalnya cukup bagus karena utangnya nggak banyak gitu kata Mang Amsi ya, jadi bisa dilihat. Lalu yang kedua guys, apalagi tadi ya, ada MDKA. MDKA kita lihat emasnya kayak gimana. Emasnya ya di area-area sini, kemungkinan MDKA akan sideways dan turun gitu ya. Paling turunnya juga ke area kotak di sini, masuk ke dalam ya. Masuk ke sini 1783. Ya, kalau dia mantul boleh diambil. Ya, tapi menurut gua pastinya kayaknya sih dia akan koreksi dulu. Oke. Lalu ikan, banyak yang nanya ikan. Nah, ikan kemarin bullish engulfing ya, sesuai dengan kotak yang ada di sini nih. Sebenarnya ini ada kotaknya ya. Ya. Nah, apa namanya? Dari kotak sini kalau besok hijau, dia mungkin targetnya ke area sini nih, 643. Ya, hati-hati ini bisa dead cat bounce karena kemarin ada gap nih. Ya, udah dicoba ditutup. Hati-hati aja pokoknya ya. Ya, 605. Ya, jangan banyak-banyak guys, karena menurut gua apa namanya, kita belum tahu lagi apakah dia akan lanjut ininya atau enggak. Ya, jangan terpancing oleh orang bilang news ikan apalah segala macam gitu ya. Nah, harus hati-hati. Dia bisa masuk ke sini, nanti dia muncul lagi. Kalau misalnya kayak gitu, confirm dia dead cat bounce. Ya, apalagi kalau dia nggak tembus dari MA20-nya, ya udah, mendingan jangan deh. Gitu ya, dihindari dulu. Oke. Lalu setelah itu ada BMTR. Kalau menurut gua BMTR yang kayak gini lagi digoreng-goreng, tunggu dulu. Kalau misalnya dia ditutup di atas 275, bolehlah diambil nanti kalau udah agak tenang. Kalau sementara sekarang ini boleh buat copet nih. Dari 322 ya oke lah, 330 nyampe sini boleh dicopet. Kalau dia arah lagi diambil, arahnya diguyur, biarin aja. Ingat ya, dia bahkan banyak sell pressure-nya kayak begini ya. Jarumnya akan banyak, jadi harus hati-hati. Oke. Lalu setelah itu ada TWR. Ya. TWR menurut gua dia akan coba mantul. Kalau dia tembus dari 1092 baru oke. Kalau enggak, targetnya di 1092 dulu. Ya, 40 poin cukup nggak buat teman-teman? Monggo gitu ya, kalau yang punya barangnya dari atas. Kalau dia turun lagi ke bawah, MA20-nya menjadi resisten, mendingan di CL dulu atau di take profit dulu gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ada BMRI. BMRI masih follow the trend ya, walaupun dia agak godek ya.
Menurut gua dia akan sideways, akan mantul di area 5984. Kalau dia tembus 6233, targetnya bisa ke area-area 6797 ataupun 7100. SL-nya kalau baru mau ngambil bisa di area-area 5897. Kalau masih follow the trend aja di 5750. Oke. Lalu setelah itu ada BBCA. Mau masuk kotak lagi, guys. Biarlah dia masuk kotak. Kalau dia mantul, cebret, ambil lagi, ya. It's okay kok, sama kok, gitu ya. Finance sih kayaknya begitu, gitu ya. Emang begitu, suka meragukan. Tapi kalau kita time frame-nya lumayan, bisa diambil. Ini di atas ya, walaupun dia bilang bahwa kegerus labanya dan segala macam, tapi menurut gua banyak yang berkeyakinan dia masih saham bank yang bagus gitu ya. Jadi menurut gua selama dia nggak tembus dari 4.709 MA20-nya, nggak tembus dari 5.000-nya gitu ya, masih layak untuk diambil. Dan kalau mantul dia bisa ke 5965 atau ke 6.000 ya. Itu BBNI. Lalu ada MKAS. Nah, ini dia kotaknya guys, gitu ya. Mudah-mudahan bener kotaknya. Ya, loncat kotaknya. Ya. Nah, kita lihat aja besok mantul nggak di area-area sini gitu ya. Kalau memang mantul, jangan sampai EMA20-nya menjadi resistennya dia. Kalau dia ditutup di atas EMA20, boleh diambil lagi. Target areanya 2394 atau 2400. Lalu setelah itu ada terakhir TINS. Ya. TINS ya gitulah. Tungguin aja timahnya. Masih oke kok, ya, masih di atas. Apalagi kalau di atas EMA20 biasanya TINS-nya akan naik, ya. Oke. Selama dia masih di area-area sideways-nya yang ada di sini di atas 740 masih oke. Boleh diambil, targetnya tentunya di area-area 925 ataupun 1000. Oke, guys. Sip. Itu aja dari saya. Semoga bisa berguna buat teman-teman, ya. Aduh, kakak cantik. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di follow juga Instagram gua, Facebook gua. Oke, see you guys, have a good week ahead, dan sampai jumpa. Bye bye.